bisa disampaikan asal mula kejadiannya gimana? Kenapa saudara tega untuk menganiaya korban? Ya, awalnya saya ditawarkan pekerjaan, Pak. Katanya di PT Kapal Api. Waktu itu sempat tanda tangan di atas materai. Saya lakukan 1 juta, uang saya berikan, kemudian saya pulang dijanjikan tunggu dulu, nanti pas dikabarkan lagi. Pertemuan kedua katanya dia minta 300.000 lagi buat beli seragam katanya di PT. Terus saya kirimkan melalui ATM ibu saya 300, katanya sudah diterima. Kemudian setelah itu tidak ada kabar lagi, Pak. Katanya gimana pekerjaannya, saya tanya begitu di WA. Dia tidak membalas, dia membalas cuma seperlunya gitu, Pak. Setelah itu udah saya biarkan. Kemudian waktu terus berjalan, saya kembali hubungi dia, ternyata nomornya tidak aktif. Kemudian saya minta ke teman saya, diberikan WA-nya, tapi dia tidak mengabarkan saya. Ternyata sudah ganti nomor. Terus saya WA lagi, tetap dibilang begitu. Katanya ya nanti gitu. Terus tidak dibalas lagi, Pak. Terus terakhir ketemu tanggal 30 Desember itu penganiayaan. Pas pertemuan pertama. Maksudnya korban dipukul itu Hari Kamis tanggal 30. Awal mula saya ke tempatnya berempat. Saya suruh ketiga teman saya untuk menunggu di seberang jalan. Kemudian saya sama saudara Rio menyampiri korban yang sedang tidur bersama temannya. Kemudian saya tarik dia keluar, saya pegang ini. Terus belum saya tarik keluar, teman saya sudah menghantam di bagian kawat saya sini. Habis itu saya nanti dulu. Terus saya keluarkan lagi. Habis itu di jalan saya memukul 1 kali. Terus saya bilang, katanya kamu mau menyamperin saya ke kosan, kenapa kamu malah tidur? Terus dia tidak menjawab. Akhirnya saya minta, sekarang mana katanya HP-nya yang kamu sampaikan. Terus dia kembali ke kamar sambil mengembalikan HP-nya ke saya, HP dia. Terus saya hantam lagi. Waktu itu terasa cepat, Pak. Saya hantam, terus lagi saya pukul lagi 3 kali. Habis itu dia terjatuh. Habis masih ada ide lagi dari kita, pukulan rencana dari kita. waktu itu saya cuma memukul. Waktu itu yang terakhir menendang saudara Warno. Terus sekarang setelah tahu korban meninggal 4 hari kemudian. Selang waktu, iya. Setelah tahu korban meninggal, menyesal tidak? Sangat-sangat menyesal. Dan nggak pernah tahu kalau begini jadinya, Pak. Bertanggung jawab. Ini terakhir saudara W sempat melarikan diri kemana? kejadian. Kakak saya di Jonegoro. Setelah itu saya lari lagi ke Bali. Ke Bali. Iya. Di Bali tempat siapa? Tempat teman saya tapi sebentar cuma tanya laut, terus saya pergi lagi cari laut lagi. Lokal. Iya, lowongan kerja. Awal kerja. Iya. Terus saya sempat bekerja.
sempat Di mana? di proyek Di proyek yang ada di mana? yang ada di Bali. Di Bali. Iya, Terus kalau kamu sempat melarikan diri di Bali. sama juga? Iya. Ya, sama juga di Bali. Melarikan diri kemana aja? Di Denpasar lalu pindah ke Gianyar. Gianyar ke Bali. Gianyar. Di sana kerja sempat berdua atau Enggak, sendiri. Enggak tahu Kita kalau di dia Bali juga. di Bali ya. Ada di Bali juga ya. Hari ini kita rilis tentang tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP. TKP di Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, kejadian pada tanggal 30 Desember. Kira-kira pukul 2.30 di pinggir jalan Desa Cemandi, kemudian baru dilaporkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari karena sebelumnya korban sempat dirawat kemudian meninggal dunia. Jadi korban saudara AJ, laki-laki 25 tahun, alamat di Jeruk Gamping, Kecamatan Krian. Tersangka pelaku adalah saudara DB, saudara BM, saudara W, dan saudara R alias B. Ini masih DPO, belum tertangkap. Jadi pelaku ada 4, 3 sudah tertangkap. Untuk kronologisnya sendiri bahwasanya saudara DB ini merasa ditipu oleh saudara AJ kaitan dengan masalah pekerjaan. Tadinya sudah menyetorkan uang 1 juta ke korban untuk menjadi pegawai di kapal api. Kemudian bertemu lagi, ditambahkan uang 300.000 untuk alasannya untuk membeli seragam, dan oleh pelaku saudara DB ini dipenuhi juga. Tetapi setelah ditunggu lama ternyata tidak segera terrealisasikan, dan setelah itu pelaku beserta 3 orang temannya yang lain, pelaku saudara DB dan 3 temannya saudara BM, B, dan R, merencanakan untuk bertemu dengan korban. Sebelumnya mereka sudah kondisi meminum minuman keras terlebih dahulu. Kemudian setelah bertemu, karena tidak ada kejelasan dari saudara AJ mengenai masalah pekerjaan tersebut, kemudian timbul penganiayaan yang dilakukan oleh mereka berempat terhadap korban. Setelah itu korban jatuh tersungkur setelah dianiaya oleh mereka berempat, kemudian mereka melarikan diri berpencar sendiri-sendiri. Pelaku pertama saudara DB tertangkap di daerah Pasuruan, kemudian saudara BM alias S ini tertangkap pada tanggal 19 Januari di Gianyar, Provinsi Bali. Kemudian saudara W tertangkap juga di tanggal 19 Januari di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bali. Sementara satu pelaku saudara R alias B ini masih belum tertangkap dan sudah kita terbitkan surat untuk DPO. Kemudian untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP, ancaman hukumannya 12 tahun, junto pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kaitan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada saudara R alias B, ini DPO kasus tersebut yang belum tertangkap ataupun belum menyerahkan diri, untuk supaya segera menyerahkan diri. Ya, siapa berbuat harus berani bertanggung jawab. Asal dari 4 pelaku, yang pertama saudara DB dari Jombang, kemudian saudara BM dari Jombang, kemudian yang satu saudara W dari Blora. Sementara saudara R Jombang juga, yang belum tertangkap DPO ini dari Jombang juga.